Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena sebentar sholat isya sholat izin sholat maghrib Ramadan ini sambut untuk muncul kesempatan jadi Ramadan adalah momen sebuah momen untuk hijrah dan berbeda diri. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, terutama untuk kita sebagai hamba Allah untuk berbagi diri. Terus yang pertama itu adalah poin hijrah. Yang hijrah dimaksudnya adalah bukan hijrah kita tidak komunitas, kita berubah tampilan, tapi hijrah dari kita sebagai makhluk yang tadi dan lebih baik menjadi makhluk yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melihat dari sejarah, kita sebagai sejarah hijrah Rasulullah itu dari Mekah dan Madinah, perbedaan dari kota, perbedaan fisik, tapi Nabi juga menjelaskan di dalam hadisnya wal muhajirun man hajara mana Allah anhu, yang artinya orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Yang pertama hijrah itu adalah dari kebiasaan yang tadinya kita sholat berjamaah teratur dan nanti setelah Ramadan kita bisa menjadi lebih baik sholat di tempat waktu. Dari yang tadinya sholat hingga di setelah Ramadan nanti kita tidak lagi dan menjadi menjaga lisan. Terus yang tadinya malas baca Al-Quran dan nantinya setelah Ramadan kita menjadi rutin dan membaca Al-Quran walaupun sedikit. Hijrah itu bukan soal langsung jadi baik, tapi bagaimana kita berubah dari pelan-pelan konsisten, tidak langsung jadi. Terus poin yang kedua adalah kenapa Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk memulainya. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan akhirnya satu, yaitu takwa. Takwa isinya adalah sederhana tapi maknanya dalam. Takwa adalah ketika kita sadar bahwa Allah selalu memakai kita, selalu melihat kita, meskipun tidak ada manusia yang melihat kita. Contohnya, ketika kita berpuasa, kita bisa saja minum di siang hari dan tidak ada manusia melihat, tapi Allah selalu memantau kita. Tapi kita tidak melakukannya, itu adalah bentuk dari takwa. Dan poin yang ketiga itu puasa itu adalah untuk latihan kendalikan diri. Kadang yang paling sulit di dalam hidup adalah bukan yang kekurangan harta, tapi bagaimana caranya kita untuk mengendalikan diri dari nafsu-nafsu yang jelek. Pada kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya menjaga maksiat adalah salah satu perang yang besar, jihad nafsi, jihad akbar. Artinya melawan hawa nafsu adalah salah satu perang yang sangat besar. Salah satu upaya yang sulit. Kadang itu yang paling sulit. Terus kemarin itu gampang, tapi kita tidak boleh untuk langsung paham. Dan balas komentar orang-orang yang suka ngomongin kita itu juga gampang, tapi juga kita harus menjaga. Ngomong dan berpikir itu juga gampang, dan kita juga harus membatasi itu semua, karena itu adalah salah satu upaya kita untuk mengendalikan diri, apalagi di bulan puasa. Dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari ledakan emosi, perisai dari hawa nafsu, perisai dari dosa yang biasanya kita anggap sepele. Misalnya kita puasa atau boleh, ini adalah salah satu upaya kita untuk tidak boleh, karena ya biasanya manusia itu menjadi dosa-dosa kecil itu sepele. Tapi kalau dalam bulan puasa itu akan mengurangi
pahalanya bulan puasa. Dan Nabi juga mengajarkan kalau ada orang memancing maka kata-kata ini soalnya saya tidak berpuasa maka jangan mancing-mancing saya untuk emosi. Artinya kita ingatkan kamu ini sedang latihan pribadi, jadi pribadi yang lebih sabar. Jika ada orang yang sedang memancing emosi kita ya harus sabar. Kalau sebelum Ramadan kita mudah tersulut dan nanti harapannya setelah Ramadan kita bisa menjadi pribadi yang lebih tenang. Terus poin selanjutnya adalah Ramadan adalah bulan untuk taubat. Ada salah satu Quran juga yang berbunyi qul ya ibadilladi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Artinya wahai hamba-hambaku melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Artinya itu ayat ini menjelaskan bahwa yang terluka bagi orang-orang yang merasa kotor orang dosa. Jadi ketika kita manusia merasa sudah banyak dosa yang kita lakukan, sudah banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan, kita tidak boleh menyerah karena ampunan Allah itu sangat luas. Jadi jangan sampai kita menyerah kalau diri kita merasa dosa kita sudah banyak dilakukan, kita menyerah. Hijrah itu tidak harus drastis, tidak harus langsung berubah total. Tapi yang penting adalah langkah pertama kita perlu memulai dari step by step yang awal tadi, tidak harus langsung. Terus selanjutnya yang selanjutnya adalah jangan sampai Ramadan ini hanya dijadikan rutinitas. Kadang itu Ramadan adalah event tahunan, yang mana event tahunan semua menyebutkan untuk menjadi lebih baik hanya di bulan Ramadan. Tapi ketika nanti di bulan setelah bulan Ramadan, amalan-amalan yang biasa kita lakukan itu ya tidak dilakukan lagi karena yang menjadikan event tahunan saja. Karena itu yang sangat menyedihkan, bulan Ramadan itu ya sekarang sudah hampir terlalu cepat. Kalau kita belum bisa keluar dari bulan Ramadan, kita meninggalkan bulan Ramadan, tapi kita belum bisa berubah. Kita harus bisa introspeksi diri. Kemarin Ramadan kita sudah melakukan amalan-amalan, tapi kenapa setelah Ramadan kita malah dilakukan lagi? Itu kan harus menjadi cerminan diri kita sebagai hamba Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.